Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng ya, agar pemberitahuan tetap masuk. Terima kasih. Film ini diawali dengan diperlihatkan bahwa seorang wanita yang baru saja selesai mandi. Wanita ini bernama Soo-hye. Lalu muncul sang adik yang bernama So-hyun. So-hyun ingin memberitahukan kepada Soo-hye bahwa nanti akan ada teman kakak laki-lakinya yang bernama Jin-woo akan bermain ke rumahnya. Di scene selanjutnya diperlihatkan bahwa Soo-hye dan So-hyun sedang bersantuy di ruang tamu. Di sana So-hyun curhat dengan pekerjaannya yang terlalu berat di kantor. So-hyun berencana untuk berhenti dari pekerjaannya, namun sang kakak terlihat menentangnya karena mencari kerja itu tidak gampang. Kemudian muncul sang kakak laki-laki yang bernama Min Cheol. Min Cheol datang bersama temannya yang bernama Jin-woo. Jin-woo datang ke tempat Min Cheol bertujuan untuk berlatih dengan Min Cheol karena Min Cheol ini bekerja sebagai instruktur jasmani. Jin-woo juga ingin menghabiskan waktunya di rumah si Min Cheol ini selama kurang lebih 1 minggu. Beruntung juga nih si Jin-woo karena adiknya si Min Cheol ini cantik-cantik dan enak dilihat. So-hyun pun disuruh sang kakak untuk mengantar Jin-woo ini ke kamar tamu yang berada di belakang. Selesai menyimpan barang-barangnya di kamar, Jin-woo pun langsung berlatih oleh si Min Cheol, yaitu dengan latihan push up lah ya, biar tangannya kuat kayak gitulah. Dan ditemani dengan si Soo-hye. Terlihat bahwa si Soo-hye ini kayaknya suka lah ya sama si Jin-woo. Lihat aja mukanya, muka-muka engas kayak gitulah. Selesai berlatih, Jin-woo pun terlihat duduk di ruangan tamu. Di sana Jin-woo disuruh untuk membersihkan dirinya oleh si Min Cheol karena bau keringet kali ya. Selesai si Jin-woo mandi, dia pun balik ke ruang tamu. Di ruang tamu ini ada si Soo-hye. Lalu sang kakak laki-laki Min Cheol ini bersama So-hyun, dia meminta izin ingin berangkat bekerja kepada mereka berdua. Terlihat bahwa si Jin-woo ini canggung ngobrol sama si Soo-hye. Mungkin karena si Soo-hye ini sangat cantik kali ya. Jin-woo pun berinisiatif untuk menanyakan si Soo-hye ini lagi sibuk apa, dia punya pacar atau enggak, dan lain-lain lah. Kayak kalian lagi PDKT sama cewek aja kayak gitu. Karena latihan tadi, Jin-woo pun merasa kelelahan. Lalu dia izin ke si Soo-hye, dia ingin beristirahat. Malam pun datang. Terlihat di mana bahwa si So-hyun ini baru pulang dari pekerjaannya. Dia terlihat sangat mabuk. Sampai-sampai dia tuh nggak bisa jalan dengan benar ya, sempoyongan kayak orang nyimeng kayak gitulah. Ketika si So-hyun ini jatuh karena emang udah nggak kuat, Jin-woo pun menolongnya.
Jinwoo menggendong si Sohyun yang sudah terkapar itu ke kamarnya. Ketika sampai di kamar si Sohyun ini malah menggoda si Jinwoo. Sohyun mengatakan kalau dia ini udah lama nggak bertumbukan dengan seorang pria. Walaupun iman si Jinwoo ini sangat kuat, tapi lama-kelamaan namanya juga laki-laki, pasti akan goyah juga dengan kecantikannya si Sohyun ini. Selanjutnya pasti kalian tahu juga kalau mereka berdua itu pasti ngapain. Bertumbukan lah, seperti berhimpit-himpit kayak gitulah. Keesokan harinya diperlihatkan bahwa si Soo-hye ini sedang ngobrol santuy dengan si Jinwoo di ruangan tamu. Lalu muncul Sohyun. Dia meminta izin kepada kakaknya ingin membeli barang di supermarket. Kemudian dilanjutkan dengan si Jinwoo yang ingin pergi untuk berolahraga di luar rumah. Kemudian diperlihatkan di scene selanjutnya bahwa si Jinwoo ini sudah selesai berolahraga. Dia kembali ke rumah. Ketika si Jinwoo sampai di ruangan tamu, ternyata si Soo-hye ini ingin melakukan senam yoga. Kemudian Soo-hye meminta tolong ke si Jinwoo untuk membantunya melakukan peregangan. Lalu Jinwoo pun mengiyakannya. Peregangan pun dimulai, di mana si Jinwoo ini terlihat sangat jago lah ya untuk peregangan. Kemudian peregangan pun sampai di titik yang paling krusial, di mana si Soo-hye ini diminta untuk gaya dogi lah ya, yang menyebabkan si Soo-hye ini sagapung juga gitu sama si Jinwoo. Tetapi si Jinwoo ini kelihatan biasa-biasa aja lah ya, karena emang pemanasannya biasa gitu. Kemudian si Soo-hye ini mancing-mancing gitu biar dia bisa bertumbukan dengan si Jinwoo. Lah namanya laki-laki, dipancing sedikit pun pasti tunduk gitu. Akhirnya terjadi peperangan antar galaksi, yaitu pedang si Jinwoo dengan perisainya si Soo-hye. Perisainya pun berhasil ditembus dengan pedangnya si Jinwoo. Di akhir film diperlihatkan bahwa si Soo-hye, Sohyun, dan Jinwoo pun terlihat sangat akrab. Ya gimana gak akrab, orang kakak beradik itu udah dicicipin juga sama si Jinwoo. Lalu muncul si Min-chul yang sudah pulang dari dinas luar kotanya. Min-chul terlihat senang karena kedua adiknya ini sudah akrab dengan si Jinwoo. Film ini pun selesai. Sekian dari film yang berjudul Big Tail Sister yang rilis pada tahun 2020. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, agar channel ini tetap terus berkembang. Thanks for watching.